Hidup sebagai kelompok minoritas di Indonesia memang tidak mudah. Belum berlalu ingatan penyerangan pada kelompok mahasiswa Katolik di Tangerang Selatan pada awal Mei 2024, terjadi penyegelan Masjid Ahmadiyah di Garut, Jawa Barat pada Juli di tahun yang sama. Alasannya, kegiatan warga Ahmadiyah dinilai meresahkan. Dua peristiwa itu setidaknya menjadi bukti upaya perlindungan pada kelompok minoritas harus terus dilakukan. Mulai minoritas etnis, ras, disabilitas, agama, hingga minoritas seksual. Regulasi yang ada tidak cukup menjadi jaminan kebebasan dan kesetaraan bila penegakan hukum yang adil tidak dilakukan. Terutama kelompok minoritas seksual yang secara dogma agama dan norma di masyarakat dinilai menyimpang. Kelompok minoritas seksual yang sering disebut dengan kelompok LGBTQ kerap kali diperlakukan diskriminatif, bahkan sampai pada tindakan persekusi. Akibatnya, hak dasar sebagai warga negara pun acap kali terabaikan. CNN Indonesia Plus Minus berbincang dengan Yuni Syara Al-Bukhari atau YS, santri Pondok Pesantren Waria Al-Fatah, Yogyakarta. Kalau terkait dengan teman-teman transpuan, itu kan teman-teman kan ketika pas sudah bisa berdamai dengan dirinya, artinya bisa menerima hidup dengan gender transpuan, itu kan jadi mengalami bentuk ketidaknyamanan ketika harus melakukan ibadah di masjid-masjid umum, ya kan? Ada beberapa teman-teman transpuan yang dia nyaman menggunakan mukena. Ya, nah ketika lagi sholat di mana masjid yang umum gitu kan, itu sudah muncul ketidaknyamanan karena di mindsetnya nanti nyaman nggak jamaah-jamaah lain ketika aku tahu beribadah. Ya. Nah, persoalan-persoalan itu yang menjadi pemikiran bagaimana Pondok Pesantren Waria Al-Fatah akhirnya didirikan. Walaupun ada juga teman-teman transpuan yang masih nyaman juga beribadah, misalkan dengan pakaian seperti Mas Iman itu ya. Ada nggak sih Mbak sebenarnya penolakan gitu kalau pasti ya, itu ya. Gimana, Mbak? Artinya bahwa walaupun sudah berdiri 16 tahun ya, tapi kan perjalanannya juga tidak langsung lancar, mulus gitu kan juga ya, karena kita juga pernah punya pengalaman ketika di awal-awal tahun 2016 kan ada salah satu kelompok yang dapat dibilang fundamentalis ya, ormas radikal yang berusaha untuk menutup paksa keberadaan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah. Alasannya apa ketika itu? Ya, kesimpulan saya saat itu alasannya di dunia ini adanya hanya laki-laki dan perempuan. Oh, karena berbeda itu maka diminta untuk tutup gitu. Tutup, ya karena kan bisa jadi ya, walaupun saya memaklumi ya di tengah masyarakat yang begitu luas kan, sebagian pun juga masih memiliki pandangan yang biner terkait dengan masalah bisa keberagaman ya. Iya. Pernah nggak misalnya ada cerita bahwa atau mungkin Mbak Iya sendiri mencoba beribadah di mana terus dilarang gitu? Sebenarnya dilarang enggak sih menurut saya ya, tapi lebih ke bagaimana masalah kenyamanan tadi. Dilihati. Itu akan saya pernah sholat Jumat gitu ya, yang ketika saya datang saya berwudu sambil menunggu adzan khotib gitu kan, saya menjadi tontonan anak-anak kecil gitu ya, yang menurut saya ya artinya jujur aja saya juga tidak merasa nyaman, yang tadinya saya pengen fokus beribadah terus dan berjamaah, tapi yang itu membuat saya tidak nyaman. Ini kan tafsir tentang apa yang dilakukan kawan-kawan ini kan mungkin mayoritas mungkin menyalahkan. Mohon maaf ya. Kalau Mbak Iya sendiri gimana? Saya meyakininya begini sih, bahwa Allah itu kan artinya kan
tidak membeda-bedakan, ya kan? Yang pertama di situ kepada makhluk ciptaannya ya. Nah, salah satunya kan waria kan sebagai makhluk ciptaannya. Nah, bukan artinya di sini saya melakukan pembenaran, ya kan? Tapi kan di dalam firman-Nya aja kan Allah kan juga tidak selalu menyebut hai kamu laki-laki, hai kamu perempuan. Semua kan dijadikan sama secara universal. Bisa jadi hai makhlukku, hai orang-orang beriman, ya kan? Tidak pernah menyebut hai laki-laki, hai perempuan gitu. Ya artinya bahwa di tengah-tengah masyarakat itu kan yang namanya waria kan pasti kan memang real ada, ya kan? Nah, punya kesempatan yang sama, punya hak yang sama untuk dekat dengan Tuhan. Kalau dari sisi kehidupan yang lain, bekerja dan seterusnya, iya sama aja. Artinya kan bahwa yang dipikirkan oleh teman-teman transpuan kan ya sama seperti orang masyarakat umum gitu ya. Artinya ya butuh makan, butuh bekerja, butuh bayar kos. Ya sama sebetulnya. Bahkan yang menjadi terpenting juga butuh dekat dengan Tuhan. Yang lucunya lagi malah saya begini waktu itu. Ketika teman-teman kepengen lebih dekat dengan Tuhan lagi, ya kan, yang membedakan kan hanya masalah perbedaan gender kan, ya kan. Nah, ketika teman-teman kepengen lebih dekat lagi dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, kok malah dilarang oleh kelompok. Manusia ya, kelompok ya. Lucunya anehnya di mana ya? Secara niat wudhu juga tidak ada yang kita rubah, sama seperti niat wudhu mereka. Bacaan sholat juga nggak ada yang dirubah. Niat sholatnya, niat puasa, pokoknya hal itu nggak ada yang kita rubah. Ada yang berpikiran ya, mungkin juga mayoritas beberapa orang juga kelompok mungkin berpikiran ya. Itu kan sebenarnya bisa berubah. Gitu. Mohon maaf ini ya. Nah, menurut Mbak Yaya sendiri yang sudah mengalami secara bertahun-tahun membangun aktivitas bertahun-tahun, itu sebenarnya seperti apa sih? Ya sebenarnya saya simpel juga sih, memang membuat penilaian itu paling mudah karena orang menilai tidak mengalami. Nah, ketika posisi itu dibalik, ada pada orang menilai bagaimana? Coba ditanyakan pada diri sendiri ya. Iya. Ya kan? Kalian nggak ngalamin sih. Karena tidak mengalami, makanya saya meyakini membuat penilaian itu memang paling mudah karena tidak mengalami. Seorang translaki yang mengaku bernama Samsul Huda memilih untuk mengabaikan berbagai hal negatif yang mengarah pada dirinya. Bagi Samsul, fokus pada hal-hal positif lebih bermanfaat dalam menjalani hidup sehari-hari. Saya sekarang bersama Mas Samsul Huda. Mas Samsul ini salah satu translaki yang ada di salah satu kota besar di Pulau Jawa dan bersedia ngobrol dengan kita tentang apa yang dirasakannya. Selamat sore Mas Samsul. Selamat sore. Ya. Oke, kawan-kawan, Mas Samsul memang sengaja tidak bersedia ungkap identitasnya karena persoalan keamanan. Pertama mungkin konfirmasi dulu ya, Mas Samsul ini memang translaki, artinya terlahir originally, naturally sebagai perempuan, kemudian sekarang menjadi laki-laki. Gimana? Ya, jadi trans laki-laki itu yang gender ketika lahir itu yang dipilihkan itu perempuan, tapi kemudian sebagai laki-laki gitu, bukan memilih juga. Jadi ya memang trans laki-laki gitu. Iya, kalau misalnya transpuan kan laki-laki yang seperti dia punya gendernya merasa perempuan gitu. Kalau trans laki ini seperti apa sih, Mas Samsul? Kalau yang dipahami orang-orang itu kan biasanya, gender itu pilihan gitu ya. Jadi orang itu bisa milih. Ya padahal ini bukan pilihan juga. Kalau saya mau milih ya enak milih yang biasa-biasa aja, jangan yang yang outstanding gitu. Maksudnya yang beda sama yang lain. Yang aneh-aneh. Gitu. Bukan masalah anehnya juga, tapi ketika memilih itu kan konteks memilih itu kan berarti
berarti itu nggak natural. Sedangkan apa yang saya alami itu adalah apa ya? Itu bukan sesuatu yang dibuat-buat gitu loh, Mas. Iya. Artinya ketika sudah meniti jalur ini, tadi sempat ngomong soal bullying ya. Memang publik itu merespon beragam-ragam ya, Mas Samsul ya? Banyak, secara umum kan memang beragam gitu. Orang ya responnya macam-macam. Dan wajar juga kalau ada yang misalnya punya pendapat yang atau perspektif yang berbeda gitu. Sebagai apa ya, masyarakat sosial ya tentu aja perbedaan itu ada gitu. Barangkali kalau pengucilan itu kalau di hidup saya misalnya saya gak banyak dikucilkan sih, tapi saya ngerasa bahwa pendapat orang itu tentu aja pasti beda-beda, macam-macam gitu kan. Tapi kalau ada yang misalnya mengucilkan saya juga, saya maksudnya nggak terlalu fokus di situ juga, nggak terlalu nggak terlalu memfokuskan diri untuk ke sana. Fokus di karya aja, fokus di apa yang bisa saya lakukan sebagai manusia, yang bisa yang bisa memberi nilai gitu sebagai manusia gitu, yang memberikan manfaat gitu, bukan berfokus pada misalnya bullying orang dan lain-lain. Beberapa kawan transpuan atau kawan lain yang memiliki gender yang mungkin berbeda dengan mayoritas gitu, itu merasakan bahwa dia merasa tidak bebas gitu dalam berkegiatan sosial. Kalau Mas Samsul merasakannya gimana? Kegiatannya modelnya seperti apa dulu gitu. Ya memang ada beberapa istilahnya wilayah-wilayah yang memang tidak bebas, sebagai yang bukan gendernya mayoritas saja. Ya tentu aja pasti ada batasan-batasan. Terutama kayak misalnya kebebasan berekspresi misalnya, itu akademik itu sekolah segala macam. Sekolah kalau saya pribadi, saya nggak tahu teman-teman di luar sana gitu, tapi kalau saya pribadi selama ini nggak ada masalah dengan pendidikan gitu. Tapi mungkin yang agak concern kalau di transgender itu adalah penampilan gitu, dimana tentu aja kalau orangnya itu nggak punya keterbukaan terhadap keragaman, pasti ya kaget gitu melihat perbedaan ekspresi. Ketika kita berbeda, maka kan ada kebutuhan untuk menjelaskan hal-hal itu jauh lebih banyak kepada orang. Padahal kan kalau kita jadi misalnya orang yang mayoritas, ya nggak perlu menjelaskan apapun, tapi karena minoritas gender itu orang mungkin penasaran, kepo atau apa, dan jadi perlu menjelaskan, dan penjelasan itu juga punya fase-fasenya masing-masing. Jadi fase ada yang dulu saat menjelaskan belum dewasa, kayak misalnya masih tersinggung gitu, atau dan lain-lain. Kalau sekarang ya konteksnya aja gitu. Kalau kamu cuman kepo ya aku cuekin. Kalau kamu mau belajar mengenal, mau pengen lebih dalam tahu bagaimana sih sebenarnya gitu. Akan dijelaskan secara terbuka. Dan mau saling kenal ya, maka yang akan boleh gitu. Dalam beberapa ini mungkin kawan-kawan harus tahu ya, sebelum wawancara ini saya dan Mas Samsul ngobrol gitu, dan dalam tataran religi Mas Samsul memilih untuk tidak berkomentar ya. Iya. Pertanyaan saya, kenapa Mas Samsul tidak mau berkomentar soal persoalan religi? Karena personal. Sudah, kayaknya aku cuma mau bahas itu aja. Itu personal. Tiap orang itu ya wis, agamanya itu kan masing-masing. Ustaz Arif Nur Safri yang sudah 14 tahun mendampingi waria dan transpuan menilai keinginan siapapun termasuk para minoritas seksual untuk belajar agama sebaiknya didukung, ketimbang terus memposisikan waria dan transpuan dalam kacamata negatif. Harusnya agama itu memang hadir untuk mereka. Harusnya. Jadi bagi saya justru agama itu adalah dibutuhkan di situ.
Kalau kemudian saya ceramah di masjid kayaknya udah terlalu banyak seperti itu. Lewat mimbar masjid udah terlalu banyak orang ceramah seperti itu. Justru teman-teman yang terpinggirkan ini yang saya pikir yang memang justru lebih butuh pendampingan itu. Gitu. Tapi bukankah menurut Islam, mungkin agama yang lain juga, saya tidak paham soal itu, tapi itu kan mereka nggak boleh Mas seperti itu. Nah, itu kan Islam itu terlalu luas, Mas Iman. Bagi saya terlalu luas Islam itu. Bagi saya Islam itu mungkin anggaplah satu Islam itu. Tapi cara orang kemudian untuk mendekati Islam itu kan berbeda-beda. Tapi secara prinsip bagi saya bahwa Islam itu harus menjadi rahmah kan, cinta dan kasih sayang bagi siapapun. Dan itu yang paling butuh itu kembali lagi tadi statement saya paling awal itu bahwa justru mereka adalah orang yang paling butuh tentang itu semua. Tapi bukannya mereka juga melakukan, ya kita nggak tahu ya, mungkin ini sangat personal ya. Aktivitas seksual juga yang membuat mereka dikenal sebagai minoritas akhirnya secara seksual. Nah itu kan gimana? Harus kita bedakan dulu, Mas Iman, menurut saya antara aktivitas seksual dengan orientasi seksual. Aktivitas seksual kita yang hetero juga, misalnya kayak saya laki-laki, kemudian jatuh cinta dengan perempuan. Aktivitas seksual saya kan juga bisa ada yang terlarang, contoh memperkosa misalnya. Atau kemudian aktivitas seksual saya misalnya yang melakukan kekerasan seksual, atau apapun lah namanya seperti pelecehan misalnya, itu kan aktivitas. Dan itu saya pikir sama. Kalau pemerkosaan itu sama dilarangnya, baik dia adalah heteroseksual kayak kita misalnya, atau teman-teman yang transpuan, atau misalnya mereka melakukan pelecehan ya sama, itu yang sebenarnya aktivitas seksual. Tapi bicara orientasi seksual itu kan bukan bicara tentang itu, tapi adalah bicara tentang batin itu kan tadi. Dua organisasi besar keagamaan, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU, mengharapkan kelompok minoritas di Republik ini wajib mendapatkan seluruh hak-haknya sebagai warga negara, termasuk hak dalam menjalankan agama yang dipeluknya. Perbedaan itu tidak bisa dijadikan justifikasi untuk kemudian meniadakan mereka. Bahwa ada perbedaan itu ya. Maka di Indonesia dimanapun selalu ada minoritas dan mayoritas. Kalau menurut Pak Budi, minoritas seksual ini posisinya di mana? Secara manusia dia manusia yang harus kita hormati hak hidupnya. Bahwasanya nanti kalau dia punya kesalahan secara hukum, ya hukum aja berbicara, itu aja sederhananya. Maka kemudian ada kelompok LGBT atau yang lainnya secara seksual itu kenyataan. Cuman mereka tidak boleh memprovokasi untuk kemudian mengajak orang berperilaku seperti itu. Ini persoalannya. Meskipun ada banyak kasus juga pelanggaran seksual semacam itu seperti pedofilia segala macam juga dilakukan oleh kelompok hetero ya Pak ya. Itu pedofil itu kan luar biasa. Betul. Itu menurut sekali dia merusak generasi ke depan dan itu harus justru harus diwaspadai bahwasanya kalau orang sudah terlanjur salah kita bina. Saya pernah ada seorang baria meninggal dunia, orang kebingungan mau dimandikan cara apa. Saya ingat cara apa itu Pak? Cara apa akhirnya itu? Pak Hamim Elias dia mengatakan dia sekarang apa buktinya perempuan, ya sudah perempuan. Tapi kemudian secara fisik dia masih laki-laki. Saya ambil istihad secara pribadi. Oke lah, yang maaf, yang bagian bawah saya karena kelaminnya laki-laki, yang atas biar perempuan. Ini istihad karena lihat kenyataan seperti itu. Saya waktu di daerah Ngampilan kalau tidak salah. Saya bantu kemudian udah ada yang lain ya sudah tapi kita harus itu kan kenyataan di masyarakat. Kalau dia sudah operasi menjadi perempuan, dialah perempuan. Status itu menjadi penting. Dan apakah termasuk ketika dia mau sholat misalnya? Jadi begini ya. Memang kemudian selalu ada titik simpang istilah saya, itu menjadi persoalan. Kelompok waria yang kemudian diajak, ada pondok pesantrennya, saya pernah dengar, saya belum pernah kontak langsung ya. Ya kita ajak mereka kumpul sholat. Kalau masyarakat belum bisa menerima, kita sendirikan dulu. Ini menarik, Mas. Tidak menghalangi beribadah. Iya. Jadi begini, saya pernah ketemu misalkan kelompok difabel, ya minoritas juga ya, tunarungu atau bisu tuli, mereka mengatakan seperti itu. Mereka Muslim ya. Kasihan betul kalau mereka khutbah Jumat nggak dengar apa-apa. Maka kita kelompokkan, kita cari penerjemah yang bisa menerjemahkan. Loh, penerjemahnya nanti berarti tidak mendengar, dia mendengarkan, tapi apa dia tidak batal, dia menolong banyak orang yang luar biasa. Itu yang saya katakan. Maka saya berkali-kali di beberapa masjid meskipun belum lancar, saya mencoba seperti itu.
Itu kan kenyataan ya di masyarakat bagaimana kita melayani itu kelompok difabel. Maka kemudian kita harus melihat kelompok difabel, dia punya kemampuan yang lain, kita memberikan solusi lah kan gitu. Jadi tidak secara hak dia sebagai manusia apapun. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin lahuddin. Semua orang wajib ibadah kok. Wajib ibadah. Allah memerintahkan manusia selama dia menjadi manusia wajib ibadah kepada Allah. Nah, kemudian caranya gimana? Dia ada halangan. Wong sholatnya nggak bisa berdiri, boleh duduk. Dia punya kasus tertentu secara apa sebutannya gitu ya, ada kelainan. Ya kita beri secara proporsional. Nah, itu yang Kalau semua bisa berpikiran seperti Pak Budi. saya itu mencoba untuk yuk kita, tapi kan juga orang tidak sepakat dengan saya, tapi yuk kita coba dialogkan, kita beri solusi. Saya itu cuma pengen yakin pasti ada solusi. Karena apa? Allah mengatakan di dunia ini macam-macam. Itu prinsip awal saya seperti itu. Dan Allah mengatakan walakin aktsarun la ya'lamun, walakin aktsarun la yashkurun. Banyak orang yang tidak bersyukur. Mainstream masih menganggap ya jenis kelamin hanya dua, laki-laki dan perempuan. Nah, tapi kemudian saya kira sekarang fenomenanya ternyata adalah muncul katakanlah orientasi seksual yang baru, dan saya kira cara para pemimpin agama merespon itu saya kira masih beragam. Ya, beragam. Di semua agama juga ada Saya kira begitu. keragaman Saya itu. kira Ya. begitu. Saya kira itu terjadi di Katolik, saya kira kita dengar kan, di Buddha, di Hindu dan macam-macam. Saya kira yang perlu kita lakukan adalah, jadi kita tentu saja setiap orang berhak memilih keyakinannya ya, dalam hal menafsirkan, memahami agama, kira-kira gitu. Saya kira semua orang berhak mengenali gitu. Tapi di sisi yang lain kemudian terhadap realitas majmu ini kita juga perlu kearifan untuk merespon lah kira-kira gitu, bahwa kenyataannya memang katakanlah dunia ternyata lebih kompleks dari yang kita pikirkan. Sebelumnya Iya, cuma ya, dua, sebelumnya kemudian kira-kira dengan begitu. pandangan gender. Betul. Tapi juga dari sisi yang lain saya kira tidak boleh dipaksakan ya. Artinya kita nggak boleh memaksakan agar semua orang harus mengikuti, kira-kira begitu ya. Jadi cara tafsir yang misalnya gitu yang berbeda, yang katakanlah memaksakan harus semua orang menerima LGBTQ misalnya gitu. Saya kira juga tidak arif ya, karena itu berada dalam level apa ya, keyakinan keagamaan. Jadi saya kira sebagai pilihan individual saya kira kita harus memberi ruang ya. Karena setiap orang kan lahir unik dengan cerita dan nasib kesunyian masing-masing. Kira-kira gitu kalau kata Khairil Anwar itu. Yang kita nggak bisa menghakimi orang lain yang punya perjalanan berbeda. Ya. Tapi karena itu ya yang bisa dilakukan kalau menurut saya memang ya saling menghargai, menghormati pilihan-pilihan yang berbeda itu, tanpa harus memaksakan itu untuk diterima oleh orang lain. Kira-kira benar. Tapi ketika misalnya seseorang yang katakanlah yang queer ya kita nyebutnya gitu, itu pengen mendalami agama, itu apakah mereka harus ada prasyarat tertentu sih Pak? Menurut saya tidak. Menurut saya kerinduan terhadap spiritualitas itu dialami oleh semua orang, oleh semua manusia saya kira. Saya kira apapun orientasi seksualnya, gampangnya gitu ya. Yang laki-laki, yang perempuan, yang transgender lah, yang ini, yang saya kira punya, dan saya kira tidak boleh ada halangan orang manusia untuk mencari jalan menuju Tuhannya, ya, yang diyakininya sebagai sumber kekuatan hidupnya, karena dia hidup kan saya kira ya ada dimensi fisik, material kan gitu ya, tapi juga ada spiritual, ada psikologis. Saya kira yang kita nggak bisa menghakimi orang, kamu kok begini kan, begitu tidak bisa. Jadi saya kira justru seharusnya semua orang dari asal dan arah orientasi manapun, misalnya dalam konteks agama maupun dalam konteks misalnya seksualitas, ya diberi hak yang sama, kesempatan yang sama saya kira untuk mencari jalan menuju Tuhan. Ketika ngomong tentang agama kan kadang-kadang kan ada perasaan mungkin ya, bagi mereka kan disalahkan dalam tataran konsep teori segala macam. Kalau begitu cara memandangnya baiknya seperti apa?
Karena itu satu soal orientasi seksual yang pertama ya. Jadi orientasi seksual itu kan pengalaman-pengalaman personal yang kita tidak bisa merumuskan, membakukan secara eksak ya. Ada proses-proses yang dialami, misalnya orang yang entah gimana kita nggak tahu, misalnya gitu ya. Itu yang saya kira juga nanti harus mengalami proses diskusi yang lebih saintifik saya kira mengenai hal itu. Misalnya ada orang yang memang mungkin dilahirkan dengan kromosom yang kira-kira ya tertentu. Saya kira saya bukan ahlinya ya terus terang di situ ya. Tapi ada orang yang misalnya yang saya tahu ada orang yang mungkin dilahirkan perempuan tapi ternyata dia punya kecenderungan yang berbeda, misal seksual yang berbeda lalu mengalami proses sosial tersendiri atau sebaliknya. Jadi saya kira kita nggak tepat juga kalau kita menghakimi dia misalnya ya. Saya kira setiap orang punya perjalanannya masing-masing. Kira-kira begitu ya. Ya, ya. Ya, saya kira itu harus kita hargai. Begitu juga ketika dia ingin menuju Tuhan, kan begitu ya. Harusnya ditemani untuk betul, mesti meniti. ditemani, betul. Oh. Kalau menurut saya sih begitu.